Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di video nasihat ayah kepada anaknya kali ini adalah ayah akan mengingatkan kepada kalian nasihat atau pesan Rasulullah SAW kepada anaknya, yaitu Fatimatuz Zahra. Anak-anakku sekalian, Rasulullah pernah menasihati anaknya Fatimah tatkala di malam hari. Nasihat ketika Fatimah ingin tidur. Rasulullah SAW mengatakan, "Hai Fatimah, anakku, janganlah engkau tidur sebelum melakukan 4 perkara." Ya. Yang pertama adalah sebelum 4 perkara itu, sebelum menghatamkan Al-Quran. Jadi Fatimah dinasihati oleh Rasulullah SAW melakukan 4 perkara sebelum dia tidur. Yang pertama, wahai Fatimah, janganlah engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, kata Rasulullah SAW lagi, janganlah engkau tidur sebelum membuat para nabi memberimu syafaat di hari akhirat. Ya. Yang pertama tadi, jangan engkau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, janganlah engkau tidur sebelum membuat para nabi dan rasul memberimu syafaat di hari kiamat nanti. Yang ketiga, kata Rasulullah, janganlah engkau tidur sebelum kaum muslimin meridhoimu. Ya, para muslim meridhoimu. Yang keempat, jangan engkau tidur, wahai anakku, sebelum engkau melaksanakan haji dan umroh. Masya Allah. Dengan mendengar nasihat dari sang ayahnya tercinta, manusia tauladan, manusia terbaik dunia dan akhirat, sang Fatimah Sayyidun Nisa Al-Amin itu bertanya kepada ayahnya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku dapat melakukan 4 perkara tadi ya Rasulullah dalam waktu seketika?" Jadi tercengang ini, kaget anakku nih Fatimah. "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa melaksanakan 4 perkara pesan engkau ya Rasulullah ya dalam waktu yang seketika, yaitu tadi menghatamkan Al-Quran, kemudian jangan tidur sebelum membuat para nabi dan rasul memberi syafaat kepadanya di hari akhir, kemudian yang ketiga sebelum kaum muslimin redho kepada kita, kepada Fatimah maksudnya nasihat Rasulullah, kemudian jangan tidur sebelum melaksanakan haji dan umroh. Bagaimana mungkin wahai ayahanda Rasulullah kalau aku bisa melaksanakan itu 4 perkara tersebut dalam waktu seketika?" Kata Fatimah kepada Rasulullah SAW. Mendengar jawaban dari Fatimah, Rasulullah SAW yang mulia tersenyum dan bersabda, "Wahai Fatimah anakku, sebelum kau tidur lakukanlah 4 perkara ini." Jadi yang dimaksud dengan menghatamkan Al-Quran, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Dengan begitu seakan-akan engkau menghatamkan seluruh Al-Quran. Jadi memang kalau kita baca surat Al-Ikhlas itu adalah seakan-akan pahalanya seperti kita menghatamkan seluruh isi Al-Quran. Apa itu surat Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Masya Allah. Mudah kan? Ringan. Baca 3 kali Qul huwallahu tadi ya, atau surat Al-Ikhlas namanya. Maka yang kedua, kata Rasulullah, bacalah salawat untukku, yang mana salawat dan para nabi sebelum aku. Karena salawat untuk itu salawat yang dibacakan para nabi dan rasul. Jadi para nabi, para rasul itu bersalawat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka kami semua akan memberimu syafaat di hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu pendeknya ya. Atau Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad boleh ya. Kalau mau panjang juga boleh seperti kita tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian yang ketiga, beristighfarlah ya, minta ampun untuk para muslim. Ya, jadi kalau tadi yang pertama Fatimah suruh baca Al-Ikhlas ya, kemudian sholat, salawat, kemudian yang ketiga beristighfarlah ya, atau minta ampun untuk para muslim, maka mereka akan meridhoimu. Jadi mohon ampun. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dzul jalali wal ikram wa atubu ilaihi. Jadi mohonkan ampun kepada Allah, mohonkan ampun juga kepada kaum muslimin. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak tasbih. Ya, memperbanyak tasbih dengan mensucikan Allah. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah lagi bertahmid. Alhamdulillah. Ya, mensyukuri atas nikmat Allah dan bertahlil. La ilaha illallah. Ya, dan bertakbir, membesarkan, mengagungkan Allah. Ya, Allahu Akbar. Maka seakan-akan kau telah melaksanakan haji dan umroh. Jadi kalau kita melakukan 4 tadi, itu pahalanya seperti kita pahala haji dan umroh. Jadi kalau anak-anakku sekalian belum berangkat haji dan umroh, sering-sering melafazkan kalimat tadi. Seperti kalau kita lihat dahulu ulama kita, guru kita, Kiai Haji Arifin Ilham almarhum, semoga Allah muliakan dia, Allah lapangkan kuburnya, Allah pertemukan dia dengan Rasulullah SAW dan pertemukan kita dengan beliau. Itu kalau di acara TV beliau senantiasa mengagungkan kalimat-kalimat tadi ya, tasbih, tahmid, tahlil, dan mentauhidkan Allah serta bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Kalau lafaz tadi kita ucapkan dari hati, dengan penuh penghayatan, dengan dengan kesungguhan, diresapi ya, insya Allah itu bisa nangis. Subhanallah, maha suci Allah. Allah suci dari perkiraan orang kafir mengatakan Allah itu beranak dan tidak beranak. Allah suci, maha suci Allah. Subhanallah, kita ini kotor. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah yang berikan kepada kita. Betapa banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Luar biasa, tak terhitung nikmat Allah. Dari mulai Allah memberikan panca indera, Allah memberikan kita nafas gratis, Allah bisa memberikan kita berbicara, punya pendengaran, punya tangan, punya kaki. Nikmat semua nikmat tersebut. Dan nikmat yang paling tertinggi adalah nikmat iman, nikmat beragama Islam. Itu adalah nikmat karunia Allah yang tak terhingga, anakku sekalian. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas, enak badannya. Kalau sakit itu tidak terasa. Ayah aja ini masih sakit sebenarnya. Dari kemarin malam sudah 2 hari meriang, menggigil. Padahal yang belum sakit sebenarnya, baru mau menuju sakit, sudah tidak enak, menggigil badan ayah. Kemudian bawaannya pilek ya, merinding ketika kita mau wudhu, merinding. Ya Allah, lemah kita ini, ringkih tubuh kita ini kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu anak-anakku sekalian, senantiasa kita banyak
memuji Allah, bertasbih, kemudian bertahmid, ya, kemudian bertahlil dan mentauhidkan Allah. Ya, sebagaimana nasihat Rasulullah kepada anaknya Fatimah Zahra. 4 perkara tadi sebelum kalian tidur lakukanlah. Yang pertama, menghatamkan Al-Quran, artinya membaca surat Al-Ikhlas. Mudah kan? Kemudian membuat para malaikat, membuat para nabi dan rasul memberikan syafaat kepadamu, bersalawat atas nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, cukup minimal. Atas sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sebelum para muslim meridaimu. Kemudian yang keempat, melaksanakan haji dan umroh, ya. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.